Gapensi TV untuk pertama kali ada acara seperti ini berkesempatan meliput kegiatan 4 sampai 5 seminar berapa dan potong Bapak makan? pameran alat-alat Satu atau dua, kecuali Bapak makan tentang itu. pengelolaan Tapi kalau umur 50 sampah. up, saya ada Pak Ketum. Acara yang baik ini diselenggarakan berkat kerjasama antara asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia atau APKASI dengan Kadin Indonesia. Pada kesempatan itu, Dirjen Bina Administrasi Daerah memaparkan tentang bagaimana regulasi dan perspektif mengenai pengelolaan sampah baik di beberapa negara maupun di dalam negeri. Dunia usaha juga menawarkan beberapa peralatan baik dari luar negeri seperti Turki dan beberapa negara lainnya juga produk HK dari Indonesia yang memproduksi mesin-mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengelola sampah. Ke depan, sampah tidak lagi akan menjadi momok, beban, yang seringkali bahkan menimbulkan korban, memakan lahan yang luas, dan menimbulkan dampak negatif terhadap pemukiman di sekitarnya. 40% hampir dari rumah tangga. Pada kesempatan seminar dan pameran peralatan pengelolaan sampah ini, bahkan sampah ke depan akan menjadi bisnis opportunity, peluang bisnis yang menjanjikan, yang derivatnya bisa berbagai macam, baik daur ulang, menjadi produk-produk lain maupun berbagai peruntukan lainnya. Gapensi TV akan menghadirkan dan akan meliput kegiatan-kegiatan seperti ini, karena ini juga adalah bagian dari kegiatan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi konstruksi, sehingga akan sangat besar manfaatnya bagi masyarakat jasa konstruksi. Semoga ke depan kita juga bisa meliput lebih banyak kegiatan seperti ini. Terima kasih. Selamat menikmati. Reduce, recycling, Jepang tambah 1. Kita mungkin belum, sedang usaha. Apa itu? Reduce, kurangi sampah. Tapi mengurangi sampah juga suatu campaign yang lumayan, karena ingat, makin tinggi pertumbuhan ekonomi, makin tinggi pendapatan per kapita, jumlah sampah naik. Kenapa? Karena campaign kita adalah packaging. Kalau kita beli sepatu branded, jangan saya sebut nama ya, nanti ada yang tersinggung. Sebut satu merek sepatu brand, Pak, isinya, boxnya, di dalam boxnya ada kain, ada talinya. Di dalam kain ada talinya, ada sepatu yang terbungkus kertas. Dalam sepatu yang terbungkus kertas ada sepatunya. Dalam sepatu ada sponnya. Berapa lapis, Pak? Sampah semua. Tapi sampah itu adalah sampah yang dapat diolah. Artinya apa? Makin tinggi tingkat ekonomi, maka ditambah campaign packaging, branding, maka tambah lagi. Ya, ini satu tantangan bagi kita untuk melakukan. Dan saya kembali ke sampah. Sumbernya 38,4% rumah tangga, kemudian pasar tradisional 27%, perniagaan 14%,
komersil 6% dan fasilitas publik 5%, perkantoran 4% dan sumber-sumber lainnya. Dan kita masih mengelolanya. Sebahagian sudah oke, kita bisa hitung nih, dari 548 daerah otonom yang ada di Indonesia, berapa puluh yang pengelolaan sampahnya sudah memenuhi atau mendekati standar. Tapi jangan paparan di sini Pak, mana saja. Ya, nanti cari tempat atau saya umumkan di media juga oke. Ya, saya umumkan ini daerah yang sudah memberikan perhatian terhadap pengelolaan sampah. Tapi satu, reduce, reuse, recycle. Reduce kurangi, reuse. Ada tempat tidur rusak. Bagi rumah mewah, rumah bagus, terubah, buang. Oke, tetapi di Jepang, ini saya ambil contoh Jepang, yang rusak di rumah mewah itu dibawa ke tempat perbaikan, repair, diperbaiki, lalu di-sell ulang, atau dijual, atau dibagi menjadi bagus kembali teknologi pengolahan ulang. Jadi bisa di-reuse, yang tidak bisa sama sekali di-recycling. Ya, sekarang bisnis, kemarin tahun lalu kita bikin kegiatan di Bali, program recycling, program free senses. Saya dengan beberapa pengusaha lokal di sana, produksi macam-macam. Terakhir, refuse. Nah, kalau di kita Pak, membuat kos pengelolaan sampah menjadi besar karena sampah itu mix, campur Pak. Mulai makanan, plastik, sampai body, mayat manusia juga masuk ke sampah. Nah, tapi kalau refuse, pilah. Sampah tak diambil kalau belum dipilah. Pipa sudah mulai. Jadi di depan rumah kita atau di depan perkantoran kita, tong sampah sudah terbagi. Kalau bercampur tak diangkat, tak diambil oleh petugas. Maka kalau nggak diambil, 1 hari masih bisa tahan, 2 hari tahan, 3 hari udah nggak kuat, sehingga dia terpaksa dan tidak ada tempat pembuangan sampah, lempar sungai karena akan kena penalti yang cukup besar. Kita nanti ke depan juga ini review tolak sampah yang tidak terbagi. Nah, ini juga peluang bisnis bagaimana mengelola mulai dari pengambilan sampah sudah terpilah lalu membawa ke tempat yang lain. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, jumlah timbunan sampah 26 juta ton terkelola dan 35% tidak terkelola. Tadi yang disampaikan data dari Bapak. Yang terkelola pun 70%-nya dan ditambah yang tidak terkelola menuju TPA juga. Jadi 30%-nya habis, 70%-nya ke TPA juga. Yang terjadi adalah kalau tak terproduksi atau terurai di tempat TPA, maka menjadi gunung yang menimbulkan disease, penyakit, menimbulkan sekarang terbakar, virus, macam-macam terjadi, pencemaran lingkungan yang berat ini terjadi ya. Oleh karenanya dampaknya kalau tak terkelola makin hebat. Oleh karenanya ada Perpres nomor 97 tahun 2017 tentang kebijakan dan strategi nasional tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan target 70% serta pengurangan sampah sebesar 30% tahun 2025. Jadi ada pengurangannya, ada pengelolaannya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Tadi saya duduk di ruang VIP, duduk sambil tunggu, ada satu pertanyaan yang menurut saya menarik. Apa keyword, satu kata kunci sukses kita mengelola ini? Saya bilang saya jawab dengan satu kata saja. Pertanyaan, apa key faktornya sukses di pengelolaan ini? One word. Bupati. Yaitu, kata saya, bupati. Kan hanya butuh satu kata. Bupati. Kepala daerah. Karena dengan bupati yang kepala daerah yang confirm, concern, paham tentang strateginya, dan willing, mau, maka bisa tangani. Kuncinya, satu kata, word, lainnya supportive.
indikator. Ya, oleh karenanya Banyumas, Garut, Banyuwangi, kemudian ada beberapa proyek-proyek internasional kerjasama dengan Jepang dan ASEAN yang sekarang sudah mulai. Ditambah lagi ternyata berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2012 tentang pemerintahan daerah, kewenangan terbesar di dalam pengelolaan sampah ada di pemerintah daerah. Bukan berarti pemerintah pusat menutup mata, support, enggak habis-habisan support, tapi kata kuncinya adalah di pemerintahan di daerah. Ya, berbagai upaya dan inovasi. Ini penting sekali Pak, inovasi. Kami mengumpulkan inovasi pengelolaan sampah luar biasa. Pak Bupati ini kreatif betul Pak. Dan penuh dengan insentif bagi masyarakat. Bagaimana membangkitkan orang sadar membuang sampah, membangkitkan kelompok-kelompok dengan sampah. Kirim 15 miliar, 20 miliar. Prestasi di bidang stunting, kirim 20-30 miliar. Sekarang dibandingkan belum keren, sekarang dana fiskal insentif ini karena prestasi. Termasuk prestasi insentif di bidang pengelolaan sampah akan saya inisiasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira inilah beberapa semangat yang bisa kami sampaikan. Sekaligus mengkonfirm Bapak Ibu sekalian, ini bisnisnya top banget karena pelanggannya tak pernah mati. Pelanggannya tak bisa menyetop produksi sampah. Dikurangi modelnya pun masih overload pengelolaan sampah. Ya. Dan mudah-mudahan dengan inisiatif Kadin bersama Akasi hari ini memberikan nuansa baru dalam sistem pengelolaan sampah berbasis entrepreneurship. Jadi mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka membuat Indonesia hebat ini akan segera bisa kita wujudkan oleh kerjasama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah saya. Kalau ada benar, berarti Allah SWT. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dirjen. Berjalan untuk tetap berada di atas panggung izin Pak Dirjen. Kami mengundang selanjutnya kepada Bupati Minahasa Utara, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Akasi Bapak John C. Ganda, kemudian pelaksana tugas harian Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Yuki Nugrawan, Ketua Panitia Penyelenggara IWTT Forum Expo 2023 Bapak Saman Simanjorang, serta Ketua Panitia Pelaksana IWTT Forum Expo 2023 Bapak Ade Syam untuk bisa bergabung Pak. Nanti kalau foto bareng baru pertama kali Pak. Dari mana? Daripada nanti Dewan Pembina tidak asisten program kan repot kehidupan. Iya nanti foto Bang, nanti ketika foto, ini kita mau kumpul dong dulu, tenang. Saya tadi sudah ngomong sama Ibu, foto sama seluruh VVIP termasuk juga Bupati Wali Kota, Wakil Wali Kota, Wakil Bupati yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melakukan prosesi pemukulan gong terlebih dahulu. Sudah siap Pak Dirjen? Kalau belum siap saya pegangin Pak. Kita hitung 3 ya, 5 kali boleh Pak? 5 kali. Salam Pancasila Pak kalau 5 kali. Oke Pak? 3, 2, 1. Dengan demikian, jadi inilah kita tampil sedikit, tidak banyak sedikit, tapi saya cepetin ya. Tolong lanjut ya. Jadi Bapak tahu sampai sekarang sudah berkumpul mana TPA penuh pembahasan lagi. Jadi metode TPA ini sudah susah ya. Jadi anak sudah makin terbatas, sudah semakin dekat berburu. Jadi dan sudah penuh semua bermasalah. Jadi kita menghilangkan itu ya. Saya pandangkan berbeda. Lewati. Terus lanjut. Nah, ini sudah terbakar lantar lebak kata juga. Jadi semua TPN dan semua pun apa tadi kata Bapak 100 meter Pak ya. Jadi berpenyakit lah. Sekarang memang di Jepang ada TPN yang sudah jadi general dan di Amerika sudah mulai hilangkan gitu ya. Di Eropa apalagi negara tetangga terbakar TPN tambah. Lanjut.
Jadi kita ada metode lain. Heng ya Pak, Mana sini? dari saudara Rektor. Oke. Jadi kalau pola sampah sekarang ini dari rumah ke rumah diambil sama gerobak atau roda 3 nih, terus dia ditransfer lagi dari dibawa ke TPS, masuk di truk besar bawa ke TPS. Begitulah siklus sekarang ini. Ini beban dari rumah ke itu lurah yang ambil duit kita. Tapi dari TPS ke TPS Pemda yang biaya ini udah besar. Dan Pemda sekarang selalu bilang dana udah terbatas. Jadi sampah nggak terangkat. Truk udah semakin tua. Ya, jadi ya Pak, lanjut. Nah sistem kita ambil sampah dari rumah, kita bawa ke yang disebut depo processing sampah, kita punya sistem. Jadi tidak ada lagi namanya TPS, tidak ada lagi namanya TPA. Langsung aja. Nah di situ kita proses habis Pak, tinggal 95%. 90% habis. Tinggal 50% residu, itu jadi ketemu. Jadi nggak perlu dibuang. Ya, saya lanjut saja. Nah, di sini nanti yang bayar siapa? Ini swasta Pak, saya yang investasi. Jadi Pemda saya nggak ngeluarin APBD, kita yang investasi, swasta. Dari mana penghasilan kita? Apa yang rakyat bayar sekarang rumah apa semua kita pakai, kita yang ambil jasanya. Nah, mereka pakai bayarnya online. Jadi kita jemput sampah,